7, kami akan menjelaskan mengenai topologi jaringan sensor nirkabel untuk pemantauan suhu dan kelembapan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan konten dari video ini. Pada table of context atau konten video ini, kami akan menjelaskan yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang materi perkenalan terlebih dahulu apa itu WSN. Kemudian pengertian topologi nirkabel yang akan dijelaskan oleh Onzi. Kemudian contoh rancangan akan dijelaskan oleh Nanda. Kemudian alasan memilih topologi mesh akan dijelaskan oleh Nanda. Kemudian perbedaan arsitektur jaringan WSN baik itu bintang, pohon, dan mesh itu akan dijelaskan oleh Netri. Kemudian konsep duty cycle dan pengaruhnya terhadap konsumsi daya itu akan dijelaskan oleh Nirina. Kemudian pemilihan antena untuk aplikasi WSN itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mutia Lestari. Kemudian kesimpulan juga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengantar terlebih dahulu atau pendahuluan mengenai apa sih WSN itu. WSN atau Wireless Sensor Network adalah jaringan nirkabel yang terdiri dari node sensor untuk memantau dan mengumpulkan data lingkungan. Aplikasi WSN meliputi pemantauan lingkungan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Kelebihan dari WSN atau Wireless Sensor Network adalah fleksibilitas, biaya instalasi yang rendah, dan kemampuan memantau lingkungan yang sulit dijangkau. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai kelembapan dan suhu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu topologi nirkabel. Topologi jaringan nirkabel adalah cara atau pola di mana node-node sensor saling terhubung satu sama lain untuk berkomunikasi dan mengirimkan data. Topologi ini menentukan alur komunikasi data, keandalan jaringan, serta efisiensi konsumsi daya dari sistem secara keseluruhan. Ini adalah contoh rancangan topologi jaringan sensor nirkabel yang cocok untuk memantau suhu dan kelembaban di sebuah ruangan besar. Topologi yang digunakan yaitu topologi mesh. Cara kerja sistem yaitu yang pertama, sensor mengukur suhu dan kelembaban. Selanjutnya, data dikirim antar node nirkabel misalnya melalui Zigbee. Semua data tersebut dikumpulkan di gateway. Lalu data tersebut akan gateway kirim melalui cloud dan data bisa dipantau komputer atau smartphone secara real time. Alasan memilih topologi mesh. Yang pertama, redundansi tinggi. Jika salah satu node gagal, data masih bisa dikirim melalui node yang lain. Selain itu, topologi mesh memiliki jangkauan yang luas, karena setiap node bisa meneruskan data ke node lain. Sinyal dapat menjangkau seluruh ruangan yang besar. Dan topologi mesh cocok untuk sistem yang dinamis. Jika lokasi sensor berubah atau ditambah, topologi mesh dapat menyesuaikan tanpa mengganggu keseluruhan jaringan. Namun perlu dicatat bahwa topologi mesh juga memerlukan daya yang lebih besar dan konfigurasi lebih kompleks, namun itu sebanding dengan keandalannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kami, yaitu mengenai konsep duty cycle dan pengaruhnya terhadap konsumsi daya. Nah, apa sih itu duty cycle? Duty cycle itu adalah perbandingan antara waktu saat sensor bekerja atau aktif dengan total waktu operasionalnya. Nah, di sini ada rumusnya, rumus duty cycle, di mana duty cycle dalam persen sama dengan waktu aktif dibagi dengan total waktu dikali dengan 100. Nah, di sini ada contoh kasus sederhananya. Misalnya, sebuah sensor menyala selama 2 detik dalam setiap siklus 10 detik. Maka, kita masukkan angkanya ke rumusnya. Duty cycle sama dengan 2/10 atau 2 dibagi 10, kemudian dikali 100, dan menghasilkan 20%. Artinya, sensor hanya aktif 20% dari keseluruhan waktunya. Sisanya, yaitu 80%, sensor dalam kondisi tidur atau sleep atau tidak aktif. Terus,
Apa sih pengaruh duty cycle terhadap konsumsi daya? Sensor yang menyala terus-menerus akan menghabiskan lebih banyak energi daripada sensor yang hanya menyala sesekali. Nah, inilah hubungan antara duty cycle dan energi. Kemudian ada duty cycle. Bagaimana sih apabila duty cycle itu rendah, misalnya 100% gitu kan. Kemudian dari situ sensor jarang menyala. Kemudian konsumsi energi lebih hemat, cocok untuk aplikasi yang tidak butuh data real time seperti pemantauan suhu. Kemudian apabila duty cycle tinggi, misalnya 90%, itu terjadi karena sensor sering aktif, konsumsi energi besar, dan juga cocok untuk aplikasi yang butuh respon cepat seperti sistem alarm atau pendeteksi asap. Kemudian, ada pun penerapan duty cycle dalam dunia nyata pada wireless sensor network. Itu yang pertama ada sistem pemantauan cuaca. Nah, pada sistem ini, kita tidak perlu pengukuran setiap detik. Data suhu kelembapan cukup diambil setiap 10 menit. Misalnya, gunakan duty cycle rendah agar baterai sensor tahan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kemudian, kedua, ada sistem keamanan rumah atau alarm sensor. Nah, pada sistem ini harus mendeteksi gerakan atau kebocoran gas secepat mungkin. Kemudian, sensor harus aktif terus-menerus atau sering memeriksa lingkungan. Gunakan duty cycle tinggi agar bisa merespon dalam hitungan detik. Nah, kemudian kita lanjutkan, bagaimana sih cara menghemat energinya atau optimasi pada duty cycle? Agar sensor tetap hemat, energi tetap berfungsi optimal, kita menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik make hemat daya, MAC atau Medium Access Control. Protokol seperti BMAC atau TMAC dirancang untuk mengatur kapan sensor bisa berbicara atau diam. Kemudian dari protokol tersebut kita harus menghindari sensor aktif terus-menerus tanpa perlu gitu ya. Kemudian ada mode tidur atau sleep mode. Microcontroller dan sensor bisa dimatikan sementara, hanya diaktifkan saat perlu mengukur data atau mengirim informasi. Nah, pada mode ini sangat menghemat daya. Kemudian ada wake up radio. Pada wake up radio, teknologi yang membutuhkan sensor bangun hanya saat dibutuhkan. Mirip seperti kita mematikan layar HP dan hanya menyalakannya saat ada notifikasi. Gitu ya. Jadi, dari penjelasan saya, duty cycle rendah itu hemat energi, cocok untuk pengukuran rutin. Nah, sedangkan duty cycle tinggi, responnya cepat dan cocok untuk sistem kritikal. Nah, kombinasi teknik seperti sleep mode, wake up radio, dan MAC protokol hemat daya sangat penting dalam wireless sensor network agar tidak boros baterai tetapi tetap efektif untuk digunakan. Slide ini menjelaskan 3 jenis arsitektur utama dalam jaringan Wireless Sensor Network atau WSN. Yang pertama, bintang atau star. Kelebihan, arsitektur ini sederhana dan mudah diatur. Komunikasi dilakukan langsung antara node dan pusat, sehingga cocok untuk jaringan kecil. Kekurangannya, titik pusat menjadi satu-satunya penghubung. Jika rusak, seluruh jaringan bisa gagal. Yang kedua, pohon atau tree. Kelebihan, memiliki stabilitas tinggi dan efisien dalam penggunaan energi karena data dikumpulkan secara bertingkat. Kekurangannya, jika node induk rusak, maka anak-anak node di bawahnya juga terganggu. Jadi, masih ada ketergantungan. Yang ketiga, mesh. Kelebihan, toleran terhadap kesalahan, memiliki cakupan luas, dan jalur data fleksibel. Kekurangannya, struktur dan komunikasi lebih kompleks serta membutuhkan energi yang lebih tinggi. Jadi, setiap arsitektur punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan arsitektur bergantung pada kebutuhan jaringan, skala, dan kondisi lapangan. Pada kesempatan ini, kami juga menjelaskan bagaimana cara pemilihan jenis antena yang tepat untuk aplikasi wireless sensor network, yaitu ada 4: frekuensi operasi, gain antena,
lingkungan fisik, dan polarisasi. Untuk pemilihan jenis antena yang tepat untuk aplikasi WSN ini, frekuensi operasi harus sesuai dengan protokol komunikasi yang digunakan. Kita contohkan Zigbee. Zigbee yaitu sebesar 2,4 GHz dan LoRa itu sebesar 868 MHz atau 915 MHz. Kemudian gain antena ini memiliki dua, yaitu gain antena tinggi dan gain antena rendah. Pada gain antena tinggi cocok untuk jangkauan luas, tetapi sudut pancarnya sempit. Untuk gain antena rendah itu lebih fleksibel dan komunikasinya untuk jarak pendek. Kita permisalkan untuk kita contohkan untuk gain antena tinggi, yaitu kampus 1 dan kampus 4 itu menggunakan gain antena tinggi. Kemudian untuk gain antena rendah itu menggunakan dari kampus 1 ke kampus 3. Kemudian untuk lingkungan fisik, pemilihan antena juga mempengaruhi lingkungan fisik, seperti indoor, boleh menggunakan antena omnidirectional. Kemudian outdoor, perlu antena yang tahan cuaca dan direksional jika jangkauannya sangat jauh. Seperti yang saya contohkan pada gain antena tinggi tadi, yaitu kampus 1 dan kampus 4. Perlu nih untuk antena yang tahan cuaca dan direksional. Kemudian polarisasi. Polarisasi yaitu polarisasi linier atau sirkular harus disesuaikan dengan penerima agar sinyalnya tidak hilang. Contohnya tadi di outdoor, untuk antena yang jangkauannya jauh itu perlu polarisasi linier atau sirkular agar penerima dapat sampai pesan dari penerima 1 ke penerima 2. Kemudian kesimpulan pada video ini dapat kami simpulkan bahwasannya WSN atau Wireless Sensor Network sangat berguna untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time di area yang luas. Topologi mesh dipilih karena tahan gangguan, fleksibel, dan jangkauan lebih luas dibandingkan dengan topologi bintang dan topologi pohon. Mesh lebih andal meskipun arsitekturnya lebih kompleks. Pemilihan antena harus sesuai dengan lingkungan, jarak, dan perangkat agar pesan dari pesan 1 ke pesan 2 itu komunikasinya lancar. Kemudian duty cycle rendah membantu hemat daya, tetapi harus sesuaikan dengan kebutuhan sistem. Tadi kalian sudah menonton video dari kami mengenai bagaimana WSN bekerja pada suhu dan kelembapan. Mungkin itu saja video dari kami pada kesempatan kali ini. Tunggu ya kesempatan video lainnya. Wassalamualaikum.